Tapi sayangnya Anies Baswedan ini justru melakukan blunder. Menurut saya ya, Anies Baswedan ini sedang terjebak oleh iming-iming Formula E yang tidak ada gunanya sama sekali. Formula E ini bukanlah ajang bergengsi, sangat jauh jika dibandingkan dengan Formula One, apalagi MotoGP. Ya, jumpa lagi dengan saya Isu Muhammad. Hari ini saya merasa bahagia sekali. Kenapa saya bahagia? Karena hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mulai menyelidiki adanya dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E. Bahkan ya, akibat KPK turun tangan menyelidiki kasus Formula E ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta ini sampai kaget katanya. Nah, jujur saja, mendengar kabar seperti ini, saya ingin menyampaikan banyak sekali terima kasih buat para netizen dan penonton Okedum yang terus memberikan support agar kasus dugaan korupsi Formula E ini diusut oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dan sekarang ini, KPK benar-benar telah turun tangan. Nah, perlu diketahui bahwa Formula E ini rencananya akan digelar pada tanggal 4 Juni 2022 yang juga berbarengan dengan rangkaian acara hari ulang tahun atau HUT ke-493 DKI Jakarta. Nah, meski begitu, pihak Pemprov DKI Jakarta sampai sekarang ini belum juga menentukan lokasi sirkuit yang akan digunakan untuk menggelar ajang balapan Formula E. Jujur saja, saya gak habis pikir. Lah ini gimana ya? Mau menggelar balapan dan jadwalnya ini juga sudah diumumkan. Tapi kok bisa lokasi balapannya ini masih dirahasiakan? Nah, ini kan sangat jauh sekali jika dibandingkan dengan ajang balapan MotoGP dan World Superbike atau WSBK. Kalau sirkuit MotoGP dan WSBK kan sudah jelas lokasinya di mana. Sirkuitnya ini juga sudah ada di Mandalika sana. Bisa dicek langsung datang ke sana dan ditonton di YouTube itu juga banyak sekali update-update dari progres pembangunan sirkuitnya. Malah pembangunan sirkuitnya ini sekarang sudah menunjukkan progres yang sangat fantastis. Nah, terus sekarang pertanyaannya, di mana lokasi sirkuit balapan Formula E-nya? Nah, melihat fakta seperti ini ya, menurut saya pantas jika kemudian KPK ini turun tangan untuk menyelidiki kasus Formula E ini. Lah gimana tidak turun tangan? Wong sampai sekarang ini lokasinya masih tidak jelas ada di mana. Benar gak? Nah, jadi melalui video ini, saya ingin mengajak semuanya, mari kita kawal kasus Formula E ini dan kasus korupsi lahan DP 0 rupiah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Hal ini penting karena ini menyangkut dengan anggaran uang rakyat. Nah, perlu diketahui juga bahwa Formula E ini bukanlah program prioritas atau janji dari kampanye Anies Baswedan pada saat Pilkada 2017 lalu. Dan ini tidak masuk dalam RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemprov DKI Jakarta. Tapi anehnya, Anies Baswedan ini justru ngotot ingin agar Formula E ini tetap diselenggarakan meski dengan anggaran yang sangat fantastik dan tidak masuk akal. Bahkan akibat anggaran yang fantastis itu, Anies Baswedan ini pernah ditegur oleh pihak BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, setelah ditegur, kemudian anggarannya ini direvisi oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, tahu tidak berapa total dari anggarannya untuk menyelenggarakan Formula E ini? Total anggarannya ini adalah sebesar 2,3 triliun rupiah. Coba bayangkan, luar biasa besar kan? Nah, dari total anggaran itu semua, total biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta pada tahun 2020 itu untuk Formula E ini adalah sebesar sekitar 1,13 triliun rupiah. Coba bayangkan, uang begitu besar yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk ajang Formula E ini. Nah, pertanyaannya, 1,13 triliun rupiah itu sudah dibayarkan untuk apa saja? Baiklah, saya akan tunjukkan rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, 360 miliar rupiah ini untuk komitmen fee di tahun 2019. Kemudian yang kedua, untuk membayar biaya pelaksanaan sebesar 344 miliar rupiah. Dan yang ketiga,
untuk membayar biaya bank garansi sebesar 423 miliar rupiah. Jadi totalnya hampir 1,13 triliun rupiah. Dan itu semuanya adalah uang rakyat, bukan uang dari Anies Baswedan. Nah, menariknya, dengar-dengar setelah Formula E ini mulai ditelisik dan diselidiki oleh pihak KPK, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini tampaknya mulai panik dan susah tidur. Entah susah tidurnya ini karena mikirin warganya ada yang belum makan, atau memang susah tidur karena banyak pikiran. Ya, kabarnya kan Anies Baswedan ini katanya tidak bisa tidur kalau ada masyarakatnya atau warganya yang belum makan, begitu katanya. Bahkan kabarnya berat badannya ini sampai turun 3 kilogram. Ya, saya sih tidak heran jika itu beneran. Karena banyak juga kok orang yang suka makan tapi badannya ini tetap kurus. Apalagi kalau banyak pikiran. Nah, banyak yang bertanya, kenapa sih Anies Baswedan ini ngotot mau menyelenggarakan Formula E ini? Jadi begini, Anies Baswedan ini kan pada bulan Oktober 2022, nanti ini kan lengser dari kursi gubernur. Nah, sebelum lengser, dia tentu butuh panggung yang bisa dibanggakan dan dikenang oleh masyarakat DKI Jakarta. Caranya dengan apa? Ya tentu dengan cara membuat event seperti Formula E ini. Tapi sayangnya, Anies Baswedan ini justru melakukan blunder. Menurut saya ya, Anies Baswedan ini sedang terjebak oleh iming-iming Formula E yang tidak ada gunanya sama sekali. Formula E ini bukanlah ajang bergengsi, sangat jauh jika dibandingkan dengan Formula One, apalagi MotoGP. Dan sekarang, kasus dugaan korupsi Formula E ini mulai digarap oleh pihak KPK. Ada dugaan markup di kasus Formula E ini. Mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa di negara lain seperti di Roma, Italia, dan di New York, Amerika, itu gratis tanpa harus bayar commitment fee. Nah, anehnya di Jakarta, ini kok malah bayar sampai triliunan rupiah. Lah ini gimana ceritanya? Kita juga tahu ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di kasus Formula E ini. Tapi faktanya apa? Justru hanya 2 fraksi di DPRD DKI Jakarta yang mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mereka ini adalah dari fraksi PSI dan PDI Perjuangan. Nah, untuk 7 fraksi lainnya, mereka ini kompak menolak interpelasi tersebut karena sudah kenyang dikasih makan malam oleh Anies Baswedan. Tapi saya bersyukur akhirnya KPK ini sekarang mau turun tangan dan mulai menyelidiki dugaan korupsi kasus Formula E ini. KPK sendiri ini telah memanggil Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Kadispora DKI Jakarta yaitu Ahmad Firdaus untuk memberikan keterangan terkait kasus Formula E ini. Nah, sebelum saya akhiri opini Okedum kali ini, tentu kita berharap agar kasus ini bisa segera diusut secara tuntas dan transparan. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, kawal terus kasus Formula E ini dan jaga NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.